Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saida, bersama saya Yolanda Franeza dan Saya Ririn Wahyu Yuleni. kami lagi di wisata Bulu Cina nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kami di sini tujuannya ngapain? Kira-kira ngapain ya Karin? Kak, kita mau membahas nih Kak tentang bullying. Nah teman-teman tahu nggak sih bullying itu apa? Bullying itu apa sih Karin? Bullying itu adalah seseorang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, dan dia menindas seseorang yang lemah dan dilakukan secara terus-menerus gitu Kak Yo. Wah itu dampak buruk sekali ya untuk generasi-generasi kita ke depannya. Ada nih Karil, viral nih berita yang ada di sosial media. Ada beberapa remaja yang menendang nenek-nenek dan itu nggak tahu tujuan dan sebabnya itu apa. Itu menurut kalian gimana? Dia ada faktor sih kenapa mereka tuh melakukan hal tersebut, dan juga di berita itu kan mereka mengatakan kalau nenek tersebut itu adalah ODG. Jadi ODGJ ya. Jadi karena merasa nenek itu gila, terus dia merasa lemah nenek itu, jadinya dia bisa seenaknya untuk menindas seorang yang lemah tadi Kak Yo. Wah, itu berarti generasi kita lagi krisis adab dan moral ya teman-teman ya. Dan itu sangat tidak baik sekali untuk kita contoh ya. Nah, kira-kira apa lagi sih Kak Rin faktor-faktor yang penyebab itu? Faktornya tuh ada 5 ya teman-teman ya. Pertama itu faktor dari orang tua. Nah, orang tua itu amat sangat berpengaruh terhadap seorang anak gitu. Karena apalagi seorang ibu ya. Seorang ibu tuh kan wajib untuk mendidik anak-anaknya gitu. Apalagi harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi fakta yang kita lihat pada hari ini bahwa orang tua itu malah memberikan pendidikan anak-anaknya itu lepas tangan aja gitu. Apalagi hanya memberikan hanya kepada pengasuh tanpa diasuh oleh ibu kandungnya. Jadinya kekurangan kasih sayang dan juga banyak faktor-faktor lain yang di dalam keluarga itu. Oh gitu ya Karin ya. Berarti itu sangat-sangat merusak generasi kita banget ya teman-teman ya. Terkhususnya buat pelajar nih, dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK ataupun 18 ke atas itu jangan dicontoh ya yang seperti ini gitu Kak. Bukan berarti kita harus menunjukkan kalau kita tuh hebat dengan cara membullying orang. Nah, itu sangat tidak baik sekali ya teman-teman ya. Ini ya Riri jelasin lagi yang faktor kedua tadi, yaitu itu tuh masalah ke masyarakat. Nah, fakta yang kita lihat pada masyarakat hari ini itu bahwa masyarakat itu abai terhadap remaja gitu, membiarkan remaja melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan juga dari negara ya, juga negara itu tidak memberikan tindakan tegas terhadap remaja yang melakukan bullying. Dan juga kalau di bagian dari pendidikan, nah biasanya nih di sekolah-sekolah kan bisa kita lihat ketika ada bullying itu Kak Yo, sekolah malah menyembunyikan dan tidak memberikan efek jerah terhadap orang yang melakukan bullying gitu. Oh, seperti itu. Dan juga terakhir nih tentang pergaulan. Nah, karena pergaulan ini sekarang kita kan sistemnya tuh kayak terserah lu gua gitu. Jadi ketika ada temannya ditindas itu jadi temannya tuh nggak respon gitu, nggak respect terhadap temennya. Ya udah ditindas saja, kan bukan gua yang ditindas gitu. Nah sekarang tuh gitu remaja tuh. Wah berarti itu kita nggak bisa abai ya teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman kita dibully, kita nggak boleh diam aja. Kita harus memberitahu sama mereka kalau perbuatan ini tuh nggak baik sekali gitu ya. Lalu bagaimana solusi dari permasalahan itu semua Karin gitu? Solusinya tuh sebenarnya sih Islam ya. Islam itu mengajarkan kita tentang akhlak dan adab. Dan juga dulu ketika zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengajarkan kita itu tentang adab hingga 13 tahun lamanya. Nah sebaiknya kan pendidikan kita ini lebih awalnya tuh di
ajarkan tentang adab, bukan tentang pendidikan umum saja gitu. Apalagi bisa kita lihat faktanya kan sekarang ya Kak Yo, pelajaran agama Islam aja hanya 2 jam gitu. Kan nggak cukup ya untuk sebagai pondasi kita, tiang agama kita gitu. Berarti kita harus mempunyai jam tambahan lagi ya Karin ya untuk untuk menambah ilmu-ilmu dan sakofah kita lagi ya teman-teman ya. Iya. Jadi teman-teman di rumah jangan dilewatkan ya obrolan kami ini, karena teman-teman semua itu harus meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Ilmu apa aja sih Kak yang harus dituntut tuh? Ilmu Islam itu wajib banget ya. Jadi kita teman-teman tidak hanya mengaji, tetapi juga harus mengkaji sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, dan Nah. juga bisa kita lihat faktanya saat ini Islam itu amat asing ya teman-teman ya. Kita tuh diajarkan untuk ya agama-agama aja, kehidupan aja. Ada pemisahan antara kehidupan dengan agama. Padahal kan seharusnya Islam lah yang mengatur tentang kehidupan kita, ciptaannya Allah gitu. Tapi kenapa kita tidak mau mengikuti peraturan dan perintahnya Allah gitu? Yang setahu Ririn nih kan, yang kita tahu Islam tuh hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, nah itu doang gitu. Selebihnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya nggak ada Islam gitu Kak Yo. Karena itu makanya pendidikan saat ini tuh abai terhadap tentang bullying ini juga, karena merasa diri dia tuh tidak diawasi oleh Allah gitu. Jadi perjalanan hidup kita ini udah tertulis semuanya di Al-Quran. Jadi apalagi yang harus kita lakukan kan Kak Rin? Sedangkan nih diibaratkan ya seperti HP ya. HP itu kan ada penciptanya nih. Nah kita sebagai manusia juga pasti ada penciptanya dan ada buku petunjuknya, itu Al-Quran dan hadis. Seharusnya kita memakai peraturan tuh ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi faktanya yang kita lihat pada hari ini, kita tuh merasa hebat, kita merasa bisa membuat peraturan untuk kehidupan kita sendiri. Makanya nih banyak fenomena-fenomena yang di luar nalar ya, seperti yang bullying ini terjadi gitu, pembunuhan apa segala macam gitu Kak Yo. Baik, begitu ya Karin. Jadi buat teman-teman di rumah, stop bullying, harus memperbaiki diri dan mempelajari Islam dengan sempurna. Iya Karin ya. Karena Islam adalah solusi atas segala masalah yang kita hadapi. Oke, baik Karin, terima kasih. Mungkin sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan like. Oke, jangan lupa komen juga ya di bawah, mana tahu ada materi yang ingin kami sampaikan lagi jadi referensi untuk kita ke depannya. Baik, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.